Membaca bagi anak SMK pasti urusan yang tidak sulit. Tapi urusan memahami lain lagi urusannya. Sekarang bayangkan, siswa rekan guru sekalian memiliki kemampuan menyerap pelajaran yang berbeda-beda. Masih untung kalau mereka mau bertanya. Tapi kalau mereka malu, bakal panjang urusannya. Bisa-bisa mereka tertinggal dari teman-temannya. Lalu saat praktek, mereka akan bingung sendiri. Dan yang lebih parah, kalau ini terus berlangsung sampai mereka terjun ke lapangan kerja nanti. Mereka akan rugi sendiri karena dianggap tidak kompeten. Kok bisa sih mereka lulus padahal tidak bisa? Ya, bisa saja. Karena sudah jadi rahasia umum kalau masih banyak siswa yang belajar untuk ujian, bukan menggunakan ujian sebagai sarana untuk belajar. Kalau sudah begini, apa solusinya? Sebenarnya solusi ini sudah kita ketahui sejak lama. Tapi sekarang Kemendikbud berkomitmen untuk mendorong hal ini lebih serius lagi. Apa itu? Satu kata saja, literasi. Halo rekan-rekan guru, perkenalkan saya Natasha. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menemani rekan-rekan dalam pelatihan literasi ini. Sebelum menjelaskan tentang literasi lebih lanjut, saya ada satu pertanyaan nih buat rekan guru sekalian. Apa rekan-rekan tahu? Apa sih arti dari literasi? Saya yakin banyak rekan guru yang menjawab benar. Ya, literasi adalah melek aksara, yaitu kemampuan membaca huruf-huruf dan angka-angka. Nah, rekan-rekan pasti sudah tahu kan bahwa salah satu komponen utama dari asesmen nasional adalah kompetensi minimum dalam literasi. Dalam asesmen literasi, kita bisa tahu perkembangan aspek-aspek tersebut dengan menggunakan lembar pengamatan yang menerangkan indikator dari masing-masing aspek dan skala perkembangannya. Jangan lupa ya rekan guru, tingkatan dari skala perkembangan harus dibuat bertahap, mulai dari belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Kenapa sih kemampuan literasi dibutuhkan? Karena literasi tidak semata-mata dikaitkan dengan kemampuan membaca dan memahami hal-hal yang dilihat. Tetapi, dengan kemampuan literasi, seseorang mampu membaca dan memahami berbagai fenomena, baik fisik maupun non-fisik yang ada di sekitarnya. Contohnya, seperti yang kita lihat sekarang. Kelompok peserta didik ini memperhatikan kondisi lahan. Akankah mereka bisa memberikan penilaian yang tepat jika tidak menguasai literasi dan numerasi? Tentu saja tidak. Semakin baik pemahaman mereka akan literasi dan numerasi, semakin baik dan efektif pula penilaian mereka. Nah, dari sinilah seseorang bisa merespon fenomena tersebut secara positif untuk kebaikan diri dan lingkungannya. Rekan guru sekalian, dalam konteks SMK Pusat Keunggulan, pembelajaran juga dirancang untuk menguatkan kemampuan literasi dan numerasi dengan penekanan sebagai berikut. 1. Literasi dan numerasi sebagai kompetensi dasar yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lain yang dibangun di semua mata pelajaran. 2. Penguatan literasi dan numerasi memerlukan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh di semua mata pelajaran. 3. Literasi dan numerasi tidak hanya terkait dengan mata pelajaran bahasa dan matematika, tapi juga dapat diaplikasikan di semua bidang. Suatu hari, ada pesan masuk di HP rekan guru sekalian. Isinya sungguh menggugah emosi. Diceritakan, di pesan itu ada sebuah warung bakso yang menggunakan bantuan jin untuk menyedapkan makanannya. Alasannya, pengirim pesan itu saat membawa pulang makanan, rasanya bertolak belakang daripada saat dimakan langsung. Rekan guru kaget, apalagi ternyata warung bakso itu adalah langganan rekan-rekan semua. Akhirnya karena marah, rekan guru pun membagikan pesan itu ke 100 orang yang ada di kontak. Karena pesan itu viral, pelanggan pun mulai meninggalkan warung itu. Usaha warung itu jadi sepi, sampai akhirnya bangkrut. Mengetahui warung bakso itu tutup, rekan guru tersenyum senang. Rekan guru merasa sudah berhasil menolong orang banyak. Bagaimana kalau ternyata penyebar pesan itu adalah kompetitor dari warung bakso itu? Apakah rekan guru masih bisa tersenyum bangga?
Begitulah rekan-rekan sekalian, di zaman yang sudah berkembang pesat teknologinya seperti sekarang, kita seolah bermain di dua ujung mata pisau. Karena teknologi selain menguntungkan, bisa juga merugikan kita. Tentu kita sering mendengar istilah saring sebelum sharing. Tapi kenapa hoax masih sering terjadi di Indonesia? Tentu saja karena tingkat literasi masyarakat kita yang masih tergolong rendah. Dari sini, maka pendidikan literasi dan numerasi itu jadi sangat penting diajarkan semenjak dini. Salah satu manfaat dari kemampuan literasi adalah siswa dapat memahami fenomena sosial politik dan ekonomi, perubahan iklim, banjir, reaksi kimia, dan sebagainya. Apakah cukup dengan paham? Tidak, karena siswa juga dituntut memiliki kemampuan merespons secara positif. Makanya, orang-orang yang memiliki kemampuan literasi disebut sebagai orang yang terpelajar. Sampai di sini, rekan-rekan pasti sudah mengerti kan apa tujuan dan manfaat literasi untuk kehidupan sehari-hari. Patut juga diingat bahwa literasi tidak terbatas pada kemampuan membaca dan menulis huruf serta angka. Karena literasi merupakan kemampuan membaca dan memahami ide-ide secara visual, baik dalam bentuk huruf dan angka maupun dalam bentuk lain seperti gambar, grafik, kode, simbol, dan sebagainya. Dalam penguatan kemampuan literasi peserta didik, kita akan melibatkan 7 aspek kemampuan, yaitu 1. Kemampuan interpretasi, 2. Kemampuan kolaborasi, 3. Konvensi, 4. Pengetahuan kultural yang membuat peserta didik dapat memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat, 5. Pemecahan masalah, 6. Refleksi diri, dan 7. Penggunaan bahasa. Lalu bagaimana membimbing peserta didik kita hingga memahami 7 aspek literasi itu? Ada banyak cara rekan-rekan. Pertama, kita bisa mendorong peserta didik untuk memahami konsep yang sedang dipelajari agar mampu menginterpretasikannya secara mandiri. Berikan siswa pertanyaan-pertanyaan yang mendorong peserta didik melakukan eksplorasi. Jangan buat mereka terpaku dengan satu jawabannya baku. Jika kemampuan interpretasi siswa sudah mulai baik, maka kita perlu menumbuhkan aspek kedua, yaitu kolaborasi. Rekan-rekan bisa fasilitasi peserta didik agar bisa mengeksplorasi berbagai bentuk aktivitas belajar, baik secara perseorangan ataupun kolaboratif. Melalui berbagai sumber belajar, dari hasil belajar itu, peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan dan memahami konsep yang sedang dipelajari. Setelah siswa akhirnya dapat menyimpulkan dan paham, kita sebisa mungkin membantu siswa untuk bisa membandingkan kesimpulannya dengan realita yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik itu di masyarakat umum maupun di dunia kerja. Tentu saja membuat kesimpulan tak bisa sembarangan, bukan? Maka dari itu, rekan-rekan sebisa mungkin mendorong siswa untuk lebih awas mengamati problematika di sekitar masyarakat. Untuk melatih siswa agar mampu memecahkan problem masyarakat dengan efektif, maka penting untuk mereka terbiasa memecahkan masalah yang dihadapi melalui langkah, ya, tentu saja dengan pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Jika terbiasa melakukan pembelajaran berbasis masalah, maka diharapkan siswa bisa membangun kemandirian melalui pembiasaan berperilaku berpikir kritis, kreatif, dan menyelesaikan masalah secara ilmiah. Selanjutnya, peserta didik harus dibiasakan juga untuk menyampaikan apa saja wawasan baru yang sudah mereka paham. Jangan lupa ya rekan-rekan, biasakan juga penyampaian para siswa harus menggunakan bahasa dan media yang baik dan benar. Lebih baik lagi, jika saat penyampaian itu, peserta didik bisa sekaligus mempresentasikan produk ciptaannya. Pada segmen ini, saya akan menyampaikan langkah krusial yang harus rekan-rekan guru lakukan untuk memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran literasi. Pertama-tama,
rekan guru bisa merumuskan tema yang menantang untuk dipelajari. Dalam tema yang rekan buat, jangan lupa harus mencakup 3 hal: capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan juga alur tujuan pembelajaran. Patut diingat ya rekan-rekan, kalau bisa, tema yang dibuat itu memuat konsep atau kompetensi sesuai dengan program dan konsentrasi keahlian peserta didik rekan guru sekalian. Nah, tema yang rekan guru buat juga harus mewadahi 1 atau lebih tujuan pembelajaran. Selanjutnya, tema yang akan dipelajari itu rekan guru uraikan menjadi kegiatan-kegiatan terpisah. Apabila tema yang dirancang terlalu luas, kegiatan itu dapat diuraikan lagi menjadi sub-sub kegiatan. Sampai di sini mungkin rekan guru bertanya, memangnya kegiatan seperti apa saja sih yang diberikan ke siswa? Bebas. Yang penting, kegiatan yang dilaksanakan itu adalah hal yang biasa dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara kontekstual. Dan tidak lupa, kegiatan itu harus berguna untuk masyarakat umum, terutama di dunia kerja para peserta didik nantinya. Oh iya, program ini harus sesuai dengan program keahlian yang dipelajari oleh siswa rekan-rekan juga ya. Rekan guru jangan lupa, berikan mereka form analisis dan rumusan kegiatan-kegiatan belajar untuk setiap kelompok peserta didik. Selama program berlangsung, tempatkan diri rekan-rekan sekalian sebagai fasilitator. Guru memang harus terlibat, tapi jangan sampai terlalu menyetir setiap detail kegiatan mereka. Di sini tugas rekan guru adalah menjaga dan menyiapkan rambu-rambu prosedur dan mekanisme kerja bagi peserta didik. Saat pembelajaran berlangsung, pastikan semua sesuai dengan strategi dan model pembelajaran yang dipilih. Guru menentukan fokus aspek literasi mana dari yang 7 itu yang bisa diperkuat prakteknya pada kegiatan yang diberikan. Pastikan juga intensitas kegiatan itu sesuai dengan kegiatan belajar peserta didik. Guru menyiapkan instrumen pengamatan untuk mengakses perkembangan aspek literasi peserta didik. Ada 2 poin yang harap diingat oleh rekan guru sekalian. Pertama, literasi tidak berhenti hanya pada kemampuan membaca dan memahami ide-ide yang divisualkan, tetapi harus sampai pada kemampuan membaca dan memahami segala fenomena yang terjadi di sekitar dan meresponnya secara positif untuk kebaikan bersama. Kedua, literasi bukan materi atau bahan pembelajaran, tetapi kemampuan dasar yang mana di dalamnya adalah keterampilan dan karakter. Kemampuan dasar ini diharapkan dapat tumbuh berkembang pada diri peserta didik sebagai dampak dari proses pembelajaran. Oleh karena itu, pembelajaran harus dirancang memiliki dampak positif pada penguatan literasi. Cukup sekian sesi kali ini. Semoga video kali ini memberi manfaat dan pengertian yang utuh kepada rekan sekalian. Selamat berjuang rekan-rekan!